Gadis ini lahir tanpa pernah menangis, namun sejak awal ia menunjukkan kecerdasan luar biasa. Di usia 1 bulan, ia sudah bisa menulis namanya sendiri. Tapi ibunya tidak menganggapnya istimewa. Dengan wajah kesal, ibunya justru menghapus tulisan itu begitu saja. Ayahnya bahkan lebih buruk. Ia selalu menginginkan anak laki-laki. Saat tahu bayinya perempuan, ia meninggalkan rumah sakit dengan marah. Ketika waktunya pulang, ia menolak menggendong bayinya. Ia hanya berkata, anak perempuan itu beban. Bayi itu ia lempar ke bagasi mobil seperti barang tak berarti, lalu menyetir ugal-ugalan tanpa memikirkan keselamatan siapapun. Saat sampai di rumah, seluruh keluarga turun begitu saja, meninggalkan si bayi sendirian di dalam mobil. Tapi bayi itu tidak pernah takut sedikit pun. Di usia 2 tahun, ia sudah mulai membereskan rumah sendiri. Ia belajar memakai baju tanpa bantuan. Di usia 4 tahun, ia sudah terbiasa hidup sepenuhnya seorang diri. Ayahnya sibuk mengejar wanita cantik. Ibunya berdandan dan pergi mencari pria kaya. Kakaknya berangkat sekolah. Amy, si gadis kecil, tinggal di rumah tanpa ditemani siapapun. Saat lapar, ia memasak sendiri. Ia memecahkan 2 butir telur, mencampurnya dengan adonan kue, lalu membuat wafel. Menikmati masakannya sambil membaca majalah favorit adalah momen kecil yang membuatnya bahagia. Tidak butuh waktu lama sampai semua majalah di rumah ia tamatkan. Kecintaannya pada membaca terus tumbuh. Ia lalu meminta ayahnya membelikan buku. Namun ayahnya menjawab, TV itu cukup. Buku tidak ada gunanya. Amy tidak menyerah. Ia tahu tidak seorang pun di keluarganya akan mendukungnya. Jadi ia harus melangkah sendiri. Keesokan harinya, ketika semua orang pergi bekerja, Amy mencari alamat perpustakaan dari buku telepon. Jaraknya 10 km, namun itu tidak menghentikannya. Ia berjalan ke sana, berbicara sopan pada pustakawan, lalu masuk ke bagian anak-anak. Petugas terkejut melihat anak sekecil itu sendirian. Tapi Amy tidak membutuhkan siapapun. Ia merasa damai di antara rak-rak buku. Sejak hari itu, ia datang ke perpustakaan setiap hari. Ia menamatkan semua buku anak-anak, lalu beralih ke buku-buku yang lebih sulit. Pustakawan sangat terkesan dengan dedikasinya hingga akhirnya memberikan Amy kartu perpustakaan sendiri. Kini ia bisa meminjam buku dan menghemat perjalanan jauh. Tahun demi tahun berlalu. Amy kini berusia 7 tahun. Ia sudah mempelajari begitu banyak hal dari buku. Ketika merasa cukup umur untuk bersekolah, ia meminta ayahnya mendaftarkannya. Tapi ayahnya bersikeras usianya baru 4 tahun. Ia bertanya pada istrinya, dan ibunya bilang 5 tahun. Padahal Amy sudah 7 tahun, tapi tak satu pun dari mereka peduli. Ketika akhirnya tahu Amy diperbolehkan sekolah, sang ayah justru panik karena banyak paket yang datang ke rumah. Ia merasa harus ada orang di rumah untuk menerima kiriman. Akhirnya Amy tidak jadi sekolah, dan impinya hancur begitu saja. Ia masuk kamar dan menangis di depan rak bukunya. Suatu hari ayahnya pulang dengan wajah gembira. Ia baru menjual banyak mobil bekas dan meminta putranya menghitung uang yang ia dapat. Namun sebelum kakaknya menjawab, Amy sudah menyebut jumlah totalnya dengan tepat. Ayahnya tidak percaya dan menuduh Amy curang. Ketika Amy mengatakan bahwa bukti pembayarannya ada di tangan ayah sendiri, ia langsung ditampar. Hari itu, Amy merasakan ketidakadilan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Dan dalam hatinya, ia bersumpah, suatu hari nanti, ia akan membalas semua perlakuan itu.